Nanti untuk gerakan 2/4, 3/4, 4/4 atau ada 6/8 ya, tapi yang jarang kita menggunakan sukat 6/8 gitu ya. Di sini tahu ya sukat itu apa ya? Oh, belum tahu. Oh gitu ya. Ya sudah, sukat nggih. Jangan disinggung. Oh nggih. Enggak mau disinggung ya. Nggih, sebentar. Oke. Gak muncul. Ya udah gitu aja, kelihatan ya. Oke, dirijen adalah seorang yang memimpin paduan suara. Ya, sebenarnya ya kalau dirijen paduan suara, tapi kalau konduktor biasanya orkes yang lebih besar. Ya itu konduktor sini yang di Indonesia terkenal seperti ADMS gitu ya. Kemudian nanti ada Erwin Gutawa dan sebagainya. Ya itu mereka sudah ya top sekali. Ya. Nah itu jadi seorang pemimpin yang memimpin di depan dirijen paduan suara pasti nanti ada dirijennya. Kalau di marching band ada namanya gitapati. Beda gitapati dengan para manadi beda. Ya kalau para manadi dia akan menganu tokatnya ya atau menganyoret itu. Kemudian kalau gitapati itu tetap yang abadi. Ya itu ada gitapati. Ya, nanti di situ. Oke. Terus, nah yang harus juga seorang dirjen apa? Ya, sambil duduk nih. Ya. Yang harus juga seorang dirjen nanti kalau seperti ini nanti wah aku nggak menguasai wedi ya kan gitu ya. ya ini secara teori ya saudara bapak ya. Oke, yang pertama adalah membentuk suara dan menguasai teknik bernyanyi dengan bermacam-macam suara. Jadi kalau misalkan di paduan suara kan suaranya tidak satu, ya, ada suara 1, 2, 3, 4. Kalau di sini ibu-ibu semua ya berarti ada sopran dan mezzo sopran paling tidak. Ya itu. Ya kalau di ada campurannya nanti ada sopran, alto, tenor, bass. Seperti itu. Ya, jadi bisa membedakan. Bahkan nanti kalau dirjen cuma ditanya rumahmu mana? Oh, ya kamu tergolong sopran. Rumahmu mana? Oh, ini alto ya seperti itu. Ya, itu dari suaranya. Ya. Kemudian penting juga bagi seorang dirjen bahwa ia sendiri telah lama mengikuti kegiatan bernyanyi. Ya kalau kita bernyanyi ya dari kecil kita udah diajarin menyanyi kan gitu. Ya sehingga ya istilahnya ya kalau di sini pengennya ya seorang penyanyi betul kan gitu ya itu jadi nanti setelah ini nggak usah takut wah saya belum usah itu jangan ya. Seorang dirjen harus mempelajari teori musik jelas ini sekali ya, teori musiknya tahu apa yang seperti tadi tanda sukat itu apa, tanda birama itu apa nanti ya nanti juga harus tahu ya, termasuk ilmu harmoni, ilmu bentuk ya dan sebagainya. Kemudian seorang dirjen harus tahu teks dan buku nyanyian yang beredar atau mengikuti penerimaan musik. Ya, itu harapannya seperti itu. Ya. Terus teknik dalam memimpin paduan suara. Ini sikap dasar membirama yang pertama. Ya. Ini pada dasarnya hanya ada dua gerakan yang penting yaitu pukulan naik dan turun atau turun dan naik. Ya, pukulan dasarnya kan itu. Ya, turun naik kan gitu. Ya. Ya, bahkan ada ya kalau di masing itu cuma gini aja. Nah, cuma gini aja juga. Ya, seperti itu. Ya. Itu ya itu nanti variatifnya kalau ya istilahnya jangan terlalu kaku ya jangan cuma gini terus ya agak luas lah badannya kan gitu. Terus kemudian sikap badan. Nah sikap badan di sini ya sikap pada saat pembina harusnya dijaga agar ya wajar kan gitu ya jangan kaku sekali
Ya posisinya, karena gerakan itu nanti kan ya jangan kaku gini-gini ya. Bisa kan nanti kalau misalkan kita mau piano harus lembut ya, harus harus keras seperti itu kan ya, harus bikin semangat penyanyinya kan juga harus gitu ya, sehingga malah langsung bersengut kan ya memang vokal bisa kan kita ya suruh buka gitu kan ya, buka gitu ya, suruh misalkan badannya tegap jangan seperti ini ya, dia harus menguasai ya, dia harus menguasai, pesertanya juga harus menguasai itu, jangan sampai kok meneng ya, harus kita tunjuk ya, bikin semangat itu ya. Oke. Terus gerakan-gerakannya seperti itu, ada gerakan awal, gerakan berhenti, dan mungkin gerakan seluruh tubuh ya, ekspresinya. Kalau gerakan awal kita tagnya awalnya gimana ya, kita gerak seperti ini, jangan hanya gerak tapi gerak ada nafasnya juga kayak gitu, sehingga ya harus siap kan gitu ya, jangan hanya badan gerak gini, jangan ya, karena kita kan menyanyi kan ya, menyanyi kan butuh nafas juga ya. Nanti kalau kita tidak ada persiapan untuk nafas, wah gimana nanti, tahu-tahu nyanyi ya gitu ya, ya harus kasih nafas gitu, sehingga semua siap. Oke. Kemudian ada gerakan berhenti, bisa berhenti seperti ini, bisa langsung seperti ini. Nah itu ya, nanti bagaimana, karena ada estetiknya juga, keindahannya seperti apa toh ya, ada di atas gini ya, tapi sekali lagi gerakan jangan terlalu berlebihan, kayak mundur layangan nanti kalau gitu ya, kalau mundur layangan mantap banget kan gitu ya, pokoknya ya gerakannya jangan terlalu berlebihan ya. Memang nanti termasuk ada istilahnya tempo yang digunakan ya, atau aspek yang digunakan ya, seperti maestoso itu kan seperti lagu Indonesia Raya kan, maestoso itu agung ya. Kita kalau membayangkan agung ya kayak apa tuh agung itu ya, seolah-olah gimana tuh. Kalau kami di instrumen ya, agung itu seolah-olah bahwa saya main musik, saya instrumennya flute ya, mayor saya flute ya, seolah-olah kita itu memainkan, tapi di depan kita itu sebuah gunung yang sangat besar sekali ya, membayangkannya gitu ya. Jadi nanti seperti kita harus lagunya Bagimu Negeri itu temponya grave ya, itu lambat sekali, itu nanti seperti apa ya, itu nanti jadi nanti kalau masalah di tempo itu juga pengaruh juga. Oke, ini saya kira nggak masalah. Terus, nah ini posisi berdiri, ya. Badan tetap lurus, biasa berdiri. Kemudian gerakan tangan, ya. Pembagian tugas antara tangan kanan dan tangan kiri. Mungkin tangan kanan itu nanti sebagai tempo, tangan kiri itu nanti sebagai dinamik, bisa. Ya, tugasnya nanti beda. Wah, seperti itu ya. Kita kalau memang lembut ya kasih lembut, nanti kalau keras ya semangat itu ya, gitu oke. Bareng juga enggak apa-apa, masih pemula bareng aja kan, enggak apa-apa kan gitu ya. Ya karena ya kalau ada sebuah lagu kan nanti kapan kita harus keras, kapan kita harus lirih, itu kan harus dikasih kan ya. Ya itu nanti kalau lomba mau benar, nanti lomba kapan lombanya itu? Biasanya kalau seperti ini terus ada lomba ya. Gitu ya. Oh gitu ya. Lomba aja nanti per kelurahan ya, atau per dusun, per ranting nggak bisa kan gitu. Bagus itu. Oke. Oh gitu ya. Ya gimana pun harus siap Bu. Ya, Oke, ini beberapa pola gerakan ya. Nanti kita coba. Ini kita praktekkan bersama-sama. Ya, kalau cuma teori tok nanti
Ya mengintu akhirnya dirijen adalah pertanyaannya kan gitu kan. Apa yang dimaksud dengan dirijen aja itu teorinya kan gitu. Padahal kita ya harus kita praktekkan. Oke, ke pola gerakan 2/4. 2/4 maksudnya 2/4 itu adalah sukat. Sukat. Biasanya di sebuah lagu di sebelah kanan, kiri atas di lagu ya. Ya. Nah, yang Indonesia Raya itu ya ini kalau di harusnya ada ini ya. Tapi kalau di lagu yang lain sudah saya tuliskan ya. Itu nanti di setelah judul sebelah kiri itu nanti ada tempo, ada nada dasar, ada sukat. Itu biasanya sebelah kiri. Ya. Kalau sebelah kanan biasanya pencipta, aransemen dan sebagainya. Ya, 2/4 itu maksudnya adalah bahwa setiap birama pernah sih. Birama niku gini ki, misalkan setiap kota, misalkan di sini ada di lagu Sang Surya, ini yang garis-garis ini satu birama, dua birama. Ini berarti baris pertama ada 1, 2, 3 birama. Nah, itu namanya birama. Gitu ya. Nah, itu setiap birama itu ada 2 ketukan. Tuatik terus siji loro 1 2 1 2 dan setiap ketukan itu nilainya 1/4. Wah, kok timbang-timbangan nih. Ya, nilai 1/4 itu kalau notasi balok itu yang not balok itu yang ya seperti di lagu Indonesia Raya ini yang marilah itu kata apa itu ini nada 1/4 itu yang hanya bunder kepalanya diarsip kemudian tiangnya 1 itu nada 1/4 ya seperti itu contohnya. Berarti ada 2 ketukan dalam setiap birama seperti itu 2/4. Nih, 2/4. Oke, yuk kita praktekkan. Oke, semua kita berdiri dulu. Nih, kita nggak usah, oke. Siap ya. Oke, jangan megang apapun ya, kita tetap 1 itu pukulan ke bawah. 1 agak nyeron kemudian naik itu kurang 2 ya makanya disebut 2/4 1 2 1 2 1 2 1 2 home. Oke, bisa kan ya, mudah kan. Tangan 1 dulu ya sekali lagi ngitung ya hanya 2 nggak usah sampai 2 gampang enggak. Bawah dulu Pak, dari kalau turun ya kalau 1 kan ke bawah ya dari atas ke bawah sini ya. Kenapa kalau 2-nya itu naik? Nanti ada lagu yang istilahnya contohnya di sini adalah lagunya dengan Otmat ya di Mars Asia. Mars Asia itu kan Mimilah kan gitu. Itu disebut dengan birama gantung atau Otmat. Dia dimulai pada hitungan kedua. Mimilah kan gitu 2 mimilah kan gitu ya. Berarti naik dulu ya, naik dulu jangan langsung turun karena di situ adalah sukanya birama gantung. Nanti kita buktikan dulu. Sekarang kita teorinya seperti itu dulu. Itu ya 1 2 1 2 1 2 1 2. Oh, bagus. Oke, sekali lagi telapak tangan juga harus jangan gini terus ya. Pokoknya ya ke sana 1 2 1 2 1 2. Oke, sekarang tangan 2 sama persis. Bisa 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ya gitu ya. Imbang ya. Oke, seperti ini aja 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Pandangan mata mengikuti gerakan ini betul.
nggak usah. Karena pandangan kita harusnya ke peserta. Ya, misalkan belum nyanyi ya kudu lirik. Ya kan gitu. Ya. Karena bisa saja ke sana, dono kan gitu. Nah, jadi apalagi nanti kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan tamu semua berdiri. Ya kan gitu ya. Nah, harus gitu. Bisa ya? Mudah sekali. Oke. Terus berikutnya 3/4. Nah ini 3/4. Jadi setiap birama itu ada 3 ketukan. Ketukan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ketukannya ikuti tangan itu aja. 1, 2, 3. Ya, kalau karena mau jatuh ke angka 1, maka dia harus ke atas. Ya, 1 ke sana. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.